Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Yang pertama, contoh soal pertama di sini kita punya stok. Ini data historical returnnya. Ada return 8%, 12%, dan rugi 4%. Ini berturut-turut ya. Berapa geometric returnnya? Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa sampel standar deviasi dari return ini? Kemudian dengan menggunakan standar deviasi dan mean average dari yang udah kita hitung, asumsikan distribusinya normal, datanya mengikuti distribusi normal. Kemudian pertanyaannya adalah berapa probabilitas kita akan rugi 3% atau lebih, kemudian kita akan untung 13,66% atau lebih, kemudian kita akan rugi 3% sampai 7%, dan berapa probabilitas kalau kita akan gain atau untung 20% sampai 25%. Sekarang kita akan jawab menggunakan Excel ya. Yang pertanyaan pertama ini ada returnnya. Lalu geometric returnnya berapa? Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari geometric return 1 ditambah 8%, lalu dikali 1 plus 12%, dikali 1 plus minus 4%, lalu pangkat sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena kita punya 3 data ya. Pangkat 1 dibagi T, 1 bagi 3 dikurangi 1. Jadi geometric return kita adalah 5,11%. Nah, kemudian berapa standar deviasi? Untuk mencari standar deviasi kita harus mencari rata-rata dulu. Rata-ratanya yang dimaksud di sini adalah arithmetic return ya. Di sini berarti kita rata-ratakan di sini. Rata-rata dari 8%, 12% dan minus 4%. Rata-ratanya adalah 5,33%. Geometric return akan selalu lebih rendah dibandingkan arithmetic return. Nah, di sini untuk mencari standar deviasi kita cari dulu deviasi dari masing-masing return ini terhadap average returnnya. Nah, di sini kita lihat ya, 8% dikurangi 5,33% adalah 2,67%. Ini 12% dikurangi 5,33%. Ini minus 4% dikurangi 5,33%. Lalu kemudian ini kita kuadratkan. Deviasi dari rata-rata kita kuadratkan. Lalu variansnya adalah jumlah semua ini dibagi n minus 1. 3 minus 1. Nah, standar deviasinya adalah akar dari varians. Jadi dengan rata-rata return 5,33%, variansnya adalah 0,69% dan standar deviasinya adalah 8,33%. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih probabilitas kita akan rugi 3% atau lebih. Nah, kalau kalian ingat ya, ini adalah probabilitas dari kurva distribusi normal. Nah, ini nilai Z-nya di sini. Kalau misalnya nilainya 0 itu berarti dimiliki oleh data rata-rata ya. Nah, nilai Z sama dengan X minus mu dibagi dengan standar deviasi. Kalau X-nya 5,3% atau sama dengan rata-ratanya, ini rata-ratanya adalah tadi 5,33%. 5,33% dikurangi 5,33%, 0 bagi standar deviasi itu hasilnya akan 0. Nah, kemudian kalau kita ingat ya, kalau jaraknya satu standar deviasi minus satu standar deviasi dan plus satu standar deviasi, probabilitasnya adalah 68%. Kalau jaraknya minus dari rata-rata minus 2 kali standar deviasi dan dari rata-rata plus 2 kali standar deviasi, probabilitas terjadinya 95%. Dan kalau misalnya kurang dari 3 kali standar deviasi atau lebih dari 3 kali standar deviasi, probabilitasnya adalah 99%. Sekarang kita akan jawab soalnya. Berapa sih probabilitas kalau kita loss 3%, kita rugi 3%. Nah, kita masukkan ya, kita rugi 3%, berarti X-nya minus 3%. Z-nya berapa? Z-nya adalah minus 3%, dikurangi rata-rata 5,33%, lalu dibagi dengan standar deviasi 8,33%. Probabilitasnya adalah 16%. Nah, ini nilai Z-nya, nilai Z dulu ya. Nilai Z-nya adalah minus 1 ya, minus 3%. Lalu dikurangi 5,33% sama dengan ini
sama dengan minus 8, dibagi 8,33%. Jadi minus 8,33 dibagi dengan 8,33 sama dengan minus 1. Nah, minus 1 ini probabilitasnya berapa? Excel sudah menyediakan formula ya untuk menghitung probabilitas dari nilai Z. Formulanya adalah norms dis, kemudian buka kurung nilai Z-nya. Nah, ini probabilitasnya 16%. Excel menghitung probabilitas ini dari ujung ekor. Nah, kalau misalnya kalian ingat di pelajaran statistik, kalau kita menggunakan buku lin itu membaca probabilitas dari nilai Z kan dari tengah. Nah, kalau dari Excel itu membaca dari ujung ekornya. Nah, berarti di sini probabilitasnya mulai dari ujung ekor sampai ke minus 3%, return minus 3% itu adalah 16%. Nah, jadi kalau misalnya kita cek di sini kan nilainya kan minus 1 ya. Minus 1 kali standar deviasi kan, minus 3% ini adalah 5,33%, dikurangi 1 kali standar deviasi 8,33% sama dengan minus 3%. Nah, minus 3% ini probabilitasnya dari ujung ekor sampai ke sini adalah 16%. Pertanyaannya apa? Berapa probabilitas kita akan rugi 3% atau lebih? Rugi 3% itu rugi 3%, rugi 4%, rugi 5%, dan seterusnya. Jadi dari di sini sampai ke ujung ekornya. Jadi seperti yang dihitung oleh probabilitas Excel-nya, yaitu 16%. Pertanyaan kedua, berapa probabilitas kita akan untung 13,66% atau lebih? Nah, kalau dicek 13,66% masukin ke sini ya. 13,66% dikurangi 5,33% dibagi 8,33% itu nilainya persis nilai Z-nya adalah 1 ya. Jadi kayak ini 13,66 dikurangi 5,33, 8,33 ya. Dibagi 8,33 berarti sama dengan 1. Jadi return di atas 1 kali standar deviasi dari rata-rata return itu adalah pas 13,66%. Nah, berapa probabilitasnya? Nah, probabilitasnya kalau di Excel disebutkan probabilitasnya adalah 84%. Berarti dari ujung sini sampai ke sini itu probabilitasnya 84%. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah probabilitas dari sini ke sini. Kan probabilitas kita akan untung 13,66% atau lebih. Berarti ke arah ekor kanan. Berarti berapa persen? 100% dikurangi 84%. Atau probabilitasnya 16%. Nah, kalau kita lihat di kurva normal juga bisa ya lihat di kurva di sini ya. Kan kalau dibagi 2, 68% ini adalah 34%. Lalu setengah kurva itu kan 50%. Berarti 50% dikurangi 34% sama dengan 16%. Probabilitas kita akan untung 13,66% atau lebih nih luas kurva yang di sini itu adalah 16%. Pertanyaan selanjutnya, berapa kita akan rugi 3% sampai 7%? Nah, 3% sudah tahu nih, kita di sini luas kurvanya adalah 16%. Sekarang yang rugi 7%. Rugi 7% itu nilai Z-nya adalah minus 1,48. Probabilitasnya adalah 7%. Jadi dari ujung sini ke di sini itu nilainya adalah 7%. Yang mau kita ketahui adalah probabilitas dari rugi 3% sampai rugi 7%. Berarti yang digaris di sini diarsir. Berapa luas area kurva yang diarsir ini? Dari sini ke sini adalah 16%. Ini ke sini adalah 7%, berarti 16% dikurangi 7%, yaitu 9%. Jadi probabilitas kita akan rugi 3% sampai rugi 7% itu adalah 9% ya. Nah, lalu di sini kita lihat lagi berapa probabilitas kita akan untung 20% sampai 25%. Nah, kita cari nih, kalau 20% probabilitasnya ada 96%. Kita cari nilai Z-nya baru dapat probabilitas 96%. Jadi di sini 20% ini sekitar di sini ya angkanya. 20% ini dari ujung ekor sini ke 20% ini atau nilai Z 1,76 itu probabilitasnya ada 96%. Nah, kemudian pertanyaannya
Kalau 25% kan 20% sampai 25%. Nah, 25% di sini ternyata 99%. Jadi dari sini nih, dari ujung ekor ke sini ada 99%, dari ujung ekor ke sini adalah 96%. Jadi berapa nih probabilitas ini? Berarti yang di sini dikurangi yang di sini, yaitu 3%. Jadi kita akan untung lebih dari 15%, lebih dari sama dengan 15%, tapi masih di bawah, kurang dari sama dengan 20% adalah 3% di sini ya. Jadi itu jawabannya. Probabilitas kita rugi 3% atau lebih 16% probabilitasnya. Probabilitas kita akan untung 13,66% atau lebih adalah 16%. Probabilitas kita akan rugi 3% sampai 7%, minus 7% itu adalah 9%. Probabilitas kita akan untung 15% sampai 20% adalah 3%. Itu contoh soal yang pertama jawabannya. Kemudian contoh soal yang kedua. Nah, ini ada return dan probabilitas keadaan ekonomi untuk aset A, B, dan C. Berapa expected return dan standar deviasi dari portofolio kalau misalnya total investment kita 10.000. 10.000 ini kita investasikan di aset A, aset B masing-masing 3.000 dan sisanya di aset C di sini. Jadi kita akan membahas tentang portofolio di sini, mencari risiko dan return untuk portofolio. Ini dia. Ini probability keadaan ekonominya, ada 3 keadaan ekonomi, ada boom, normal, recession di sini. Ini nilai return A kalau keadaan ekonomi boom 9%, ini nilai return B 13% dan return C 7%. Nah, ini adalah data yang ada di soal. Kemudian weighted-nya disebutkan bahwa total uang kita 10.000, yang kita tanamkan di A adalah 3.000. Nah, berarti weighted A ada 3.000 dibagi 10.000, yaitu 30%. B juga kita tanam 3.000, kita investasikan 3.000, berarti 3.000 dibagi 10.000 yaitu 30%. Untuk C adalah sisanya, berarti 1 dikurangi 30%, dikurangi 30% sama dengan 40%. Total weighted-nya adalah 100%. Pertanyaannya, berapa sih return dan risiko portofolio tersebut, return dan standar deviasi portofolio tersebut? Kita bisa mencarinya menggunakan seperti cara kita mencari pada individual aset. Untuk individual aset, ini return A berapa? Return A berarti ini ya, probabilitas masing-masing keadaan ekonomi dikalikan dengan return-nya lalu ditambahkan. Jadi ini 25% kali 19% ditambah 72% dikali 15% ditambah 3% kali minus 29%. Hasilnya adalah 14,68%. Atau kalau kita mau cari pakai sum produknya ya, pakai formula di Excel, ini adalah sum produk dari probabilitas ini dikali dengan ini masing-masing return di keadaan ekonomi yang berbeda. Nah, sama ya hasilnya ya, mencari B juga, mencari C juga. Nah, untuk mencari portofolio juga seperti itu, kita cari probabilitas di sini dikalikan dengan return portofolio di sini. Nah, pertanyaan sekarang adalah, ini kan belum ada nih di data di soal, kan baru sampai sini nih, baru sampai sini. Sekarang kita cari nih portofolio, return portofolio untuk masing-masing keadaan ekonomi. Ketika boom berarti berapa expected return portfolionya? 30% dikali 19% ditambah 30% dikali 13% ditambah 40% dikali 7%. Jadi weighted-nya dikalikan dengan expected return-nya, dapatlah 12,4%. Ini juga untuk normal dan untuk recession, weighted langsung dikalikan dengan masing-masing expected return-nya. Nah, berarti kita dapat nih sekarang expected return portofolio dengan cara mencari seperti individual aset biasa adalah probabilitasnya dikalikan dengan return portofolio di masing-masing keadaan ekonomi. Pakai formula di Excel, sum produk juga akan sama saja di sini. Nah, kemudian untuk variance, kita cek untuk yang variance A. Variance A itu berarti
berapa varians untuk A itu berapa? Berarti probabilitasnya dikalikan dengan deviasi dari A dikurangi dengan expected return-nya lalu dikuadratkan. Nah, dapatlah 0,00620. Atau kalau kita misalnya pakai formula sum product di Excel, nih, kita kalikan antara probabilitasnya, kemudian kita kalikan dengan deviasi dari return terhadap rata-ratanya dikuadratkan. Berarti kita 2 kali ya mengali ini ya. Sama ya. Nah, seperti itu juga untuk mencari untuk mencari varians B, C dan portofolio. Jadi probabilitas dikalikan dengan ini deviasi returnnya terhadap rata-rata. Nah, ini kita cek nih. Nah, di sini sum produknya harusnya probabilitasnya kita kunci ya di sini ya, probabilitasnya. Karena probabilitasnya kan untuk semua aset di sini. Oke, nah ini sama ya. Nah, yang di sini kita belum cari kan ini deviasi antara return portfolio masing-masing keadaan ekonomi terhadap expected return-nya atau terhadap rata-ratanya. Nah, ini sama dengan return yang di sini dikurangi dengan expected return-nya. Nah, sama ya di sini ya. Ini ada deviasi return masing-masing return ini terhadap expected return-nya. Jadi kalau di sini 19% dikurangi 14,68%, ini 15% dikurangi 14,68% dan ini minus 29% dikurangi 14,68%. Nah, dapatlah segini. Kemudian standar deviasinya bagaimana? Langsung aja ya, standar deviasi sama dengan akar dari varians di sini. Ini juga akan sama saja hasilnya. Nah, ini adalah cara mencari return, expected return dan standar deviasi portfolio seperti mencari pada individual aset. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan weighted-nya di sini? Untuk expected return portfolio, berarti jumlah dari weighted dikalikan dengan expected return-nya. Oh, ini harusnya nanti weighted A kali expected return A ditambah weighted B kali expected return B dan ditambah lagi weighted C dikali dengan expected return C. Nah, dapat hasilnya 11,04% sama ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari variansnya? Variansnya seperti yang kita ketahui rumusnya adalah jumlah dari WI dikali WJ dikali covariance IC. Sekarang kita breakdown satu-satu. Yang pertama A. A itu berarti WA ke WA terlebih dahulu. Weighted A ke weighted A. Lalu covariance AA. Lalu A ke siapa lagi? A ke B. Berarti weighted A dikali weighted B dikali covariance AB. Kemudian udah B apa lagi? C ya. Weighted A dikali weighted C dikali covariance AC. Nah, sudah semua tuh yang A, aset A. Sekarang aset B. Aset B ke siapa dulu? Ke A dulu ya, biar berurutan, biar nggak ada yang kelewat. Weighted B dikali weighted A dikali covariance BA ditambah weighted B kali weighted B dikali covariance BB. Lalu setelah itu sama siapa lagi? Sama C ya. Weighted B dikali weighted C kali covariance BC. Nah, udah semua tuh B terhadap aset yang lain. Sekarang C. C terhadap A. Weighted C dikali weighted A dikali covariance CA, lalu weighted C dikali weighted B dikali covariance CB, ditambah weighted C dikali weighted C dikali covariance CC. Nah, sekarang kita lihat nih, kan ada yang sama nih, kayak weighted A, weighted B sama dengan ini, berarti 2 kali. Weighted A, weighted C ada di sini 2 kali. Kemudian weighted B ke weighted C ada di sini dan ada di sini. Jadi kalau kita sederhanakan, ini persamaan ini sama dengan
Weighted A kuadrat, WA kan weighted A kuadrat ya. Covariance A ke A adalah variance A. Ditambah weighted B kuadrat, variance B. Ditambah weighted C kuadrat kali variance C. Ditambah 2 kali weighted A, weighted B, covariance AB. Ditambah 2 kali weighted A, weighted C, covariance AC. Ditambah 2 kali weighted B, weighted C, covariance BC. Nah, kalau udah ketemu rumus seperti ini, berarti kita tahu nih cara untuk mendiversifikasi portfolio kita. Mengurangi risiko portfolio kita bikin atau kita misalnya dapat sense-nya, berarti antar satu aset itu covariance-nya harus negatif di sini. Nah, kita lihat ya di sini ya. Covariance AB terlebih dahulu nih. Covariance AB berarti sama saja seperti cara menghitung variance, tapi kalau variance kan A terhadap A. Berarti kali ini A ke B, berarti probabilitas ini dikalikan dengan deviasi dari A terhadap expected return-nya, dikalikan lagi deviasi return B terhadap expected return-nya. Nah, ini adalah covariance AB. Kemudian covariance AC. Nah, berarti probabilitas di sini masing-masing dikalikan dengan deviasi return A terhadap expected return-nya terhadap rata-ratanya, kemudian dikali dengan return C terhadap expected return-nya. Nah, boleh cara manual satu-satu atau pakai sum product nih. Kalau untuk yang covariance AC berarti sum product dari ini dikali ini lalu kali ini, A dan C, lalu probabilitasnya. Dapat semua nih covariance AB, AC, BC. Nah, kelihatan di sini bahwa ada dua pasang saham yang bergeraknya tidak saling searah atau berlawanan di sini. Nah, inilah yang menjadi pengurang risiko portfolio kita. Kalau lihat di sini ya, ini pakai sum product, ini pakai cara manual biasa. Sekarang berapa variance-nya? Variance-nya adalah ini weighted kuadrat, weighted A kuadrat dikali variance A ditambah weighted B kuadrat kali variance B dikali weighted C kuadrat kali variance C dikali 2 WAWB covariance AB dikali 2 WAWC kali covariance AC dan dikali 2 WBWC covariance BC. Jadi kita bisa nih mengurangi risiko portfolio karena ada covariance yang negatif. Dapat 0,0074 sama ya. Lalu standar deviasinya akar dari 0,00074 yaitu 2,71%. Nah, seperti itu jawaban untuk soal nomor 2 di sini. Nah, sekarang kita mau, kalau kalian lihat sekilas ya, di sini dari aset A itu nilainya 14, returnnya adalah 14,68%, risikonya 7,87%. Kalau kita berinvestasi semuanya di aset A, kita akan mendapatkan profil return dari risiko seperti ini. Tapi kalau kita membentuk portofolio, ini turunnya dikit ya, 14,68 ke 11,04%. Tapi untuk risikonya dia turunnya lebih dari 5%. Kalau di sini turunnya tidak sampai 4%. Nah, itu juga B di sini. Kalau kita investasi di B, kita hanya dapat return 6,43%, tapi risikonya 4,98%. Tapi kalau kita membentuk portfolio, ini sudahlah risikonya berkurang, returnnya juga akan bertambah. Kalau untuk yang C, kita lihat di sini, expected returnnya 11,77, mengalami penurunan yang sedikit sekali, kurang dari 1%, tapi untuk risikonya dia berkurangnya lumayan banyak di sini ya. Nah, itulah kelebihan kalau kita membentuk portofolio. Kita akan bisa mengurangi risiko lumayan, pengurangan risikonya sangat lumayan, tapi dengan mengorbankan pengurangan return yang tidak sebanyak pengurangan risiko. Nah, kalau misalnya kalian ingat ada sebenarnya ini di pelajaran portofolio ya kalau saya nggak salah ya, ataupun di pelajaran analisis sekuritas ada yang namanya, saya insert di sini deh, ini bukan di topik MK ya sebenarnya,
coefficient of variation. Nah, coefficient of variation ini dia rumusnya adalah standar deviasi dibagi dengan expected return-nya di sini. Nah, biasanya bukan dalam persentase, biasanya dalam bentuk ini biasa. Nah, artinya apa di sini? Ini kan rumusnya kan risiko dibagi dengan expected return-nya. Jadi setiap satu satuan return dia harus menanggung risiko berapa. Kalau kita hanya berinvestasi di individual aset, kalau kalian lihat ya, untuk aset A setiap satu satuan risiko kita setiap satu satuan return kita menanggung risiko 0,54. Untuk B lebih parah lagi ini. Lebih banyak risiko yang kita tanggung. C lebih baik ya, dengan satu satuan return kita akan menanggung risiko cuma 0,27. Tapi kalau kita membentuk portfolio, ini tambah kecil lagi. Setiap satu satuan return kita hanya menanggung 0,25 saja di sini. Jadi kalau misalnya kita diminta mana yang terbaik, pastinya cari yang coefficient variation-nya paling rendah, yaitu portofolio ya, koefisiennya paling rendah karena risikonya lebih rendah dengan untuk setiap satu satuan return-nya. Nah, kalau misalnya portfolionya nggak ada, berarti misalnya nih ada pertanyaan lain. Kalau misalnya kita invest di A, di B, atau di C, ya pasti kita pilih C ya, karena untuk setiap satu satuan return kita hanya menanggung 0,27. Nah, kita balik lagi ke materi ya. Ini adalah contoh soal yang terakhir. Kita punya data risk free rate 4%, lalu kita punya required return market itu 12%. Berapa market risk premiumnya? Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa required return untuk aset yang betanya 1,5? Kemudian berapa reward to risk rasionya ya? Kemudian pertanyaan terakhir adalah berapa required return dan beta portfolio yang terdiri dari 40%. Dari 40% itu kita investasikan di aset yang ini. Kemudian sisanya kita investasikan di rata-rata aset yang memiliki sistematik risk rata-rata. Nah, di sini ya kita jawab. Ini datanya. Ini adalah beta aset yang mau kita investasikan. Pertanyaan pertama, berapa market risk premium? Market risk premium itu adalah return market dikurangi risk free, yaitu 8%. Berapa expected return dari aset dengan beta 1,5? Nah, kita pakai formula CAPM ya, capital asset pricing model, yaitu risk free ditambah dengan beta dikali dengan market risk premium di sini, yaitu berarti ini 4% ditambah 1,5 beta dikali dengan 12% dikurangi 4%, atau langsung aja dikali dengan market risk premium. Expected return kita adalah 16%. Pertanyaan selanjutnya, berapa reward to risk ratio di sini? Kan sebenarnya ini kan slope-nya ya. Slope-nya itu adalah delta Y dibagi delta X di sini. Delta Y itu berarti kita cek di sini expected return-nya berapa? Expected return-nya 16% dikurangi risk free 4% dibagi dengan beta-nya dibagi dengan 1,5 yaitu 8%. Atau kalau kita mau pakai slope menggunakan data market bisa juga nih, yaitu nih return market, expected return market dikurangi dengan risk free dibagi dengan beta market. Beta market pasti kita tahu beta market itu adalah 1 ya, karena risiko sistematik pasar terhadap rata-rata risiko sistematik di seluruh aset di pasar itu sama dengan 1, sama gitu risiko sistematiknya. 1 kurangi 0 kan, 1 di beta market dikurangi beta risk free, beta risk free 0. Nah, sama ya. Reward to risk rasionya adalah 0,08 atau 8%. Pertanyaan selanjutnya adalah
berapa expected return portfolio kalau misalnya kita berinvestasi 40% pada aset yang ini dengan beta 1,5 dan sisanya kita investasikan di systematic risk sesuai dengan rata-rata yang ada di pasar. Nah, berarti kita berinvestasi di rata-rata nilai pasar, rata-rata return yang ada di pasar, sebenarnya return market maksudnya itu ya. Nah, ini expected return-nya berarti kalau di sini 40% weighted untuk kita berinvestasi di pasar itu adalah 60%, 1 kurang 40%. Expected return-nya berarti 40%, weighted-nya dikali dengan expected return-nya 40% dikali 16%, lalu di sini 60% dikali dengan nih return market itu 12%, rata-rata return yang ada di pasar. Lalu beta portofolionya berapa? Sama aja ya, weighted dikali beta. Weighted-nya 40% dikali 1,5 ditambah 60% dikali beta pasar. Beta pasar berapa? Beta pasar yaitu 1. Dapatlah beta portfolionya adalah 1,2. Nah, kalau kita menghitung reward to risk rasionya, kalau keadaannya keseimbangan itu pasti sama juga nih 0,08. Kita hitung ya, expected return pasar dikurangi dengan risk free lalu dibagi beta portfolio dikurangi 0. Sama aja 0,08%. Jadi di garis keseimbangan slope-nya sama di sini. Nah, itu aja kayaknya materi untuk risk return. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan, silahkan boleh tanya japri ke saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.